Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, hari Rabu 17 Januari 2024, ditulis oleh rekan saya Pendeta Agus Gunawan dari GKI Kebon Jati Bandung dengan judul Allah Mendengar dan Peduli. Didasarkan pada kitab Kejadian pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayat 14. Dan yang menjadi pusat permenungan kita adalah Kejadian 16 ayat 14. Mari berdoa sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami memuji nama-Mu yang kudus karena Engkau terus menyertai kami dalam perjalanan kami di awal bulan di tahun 2024 ini. Sudah kami lewati 17 hari Tuhan, dan Engkau telah menyertai kami, dan kini kami ingin memulai hari kami pada hari ini dengan firman Tuhan. Tolong supaya kami dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan bacakan bagi kita Kejadian pasal 16 ayat yang ke-14. Dengarkanlah firman Tuhan. Itulah sebabnya sumur itu disebut sumur Lahai-roi yang letaknya di antara Kades dan Beret. Sahabat, menghadapi pergumulan hidup yang menekan berat, tak jarang kita mengeluh kepada Tuhan. Adakah Tuhan peduli dengan tekanan hidup yang sedang saya hadapi? Bahkan seringkali dalam keadaan terpuruk, beberapa orang memilih untuk meninggalkan Tuhan. Nah, itu jugalah yang dialami Hagar karena diperlakukan tidak adil oleh Sarai maupun Abraham. Dapat dibaca dalam ayat yang ke-6 dari Kejadian pasal 16 tadi. Dalam keadaan itu Hagar memilih melarikan diri. Namun Tuhan membela Hagar, menyuruhnya untuk kembali kepada Sarai. Tuhan menjanjikan perlindungan dan akan membuat keturunannya sangat banyak. Itu ditulis dalam ayat 9 dan 10 bacaan kita. Tuhan juga berfirman bahwa Hagar akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Ismail. Karena Tuhan telah mendengar tentang penindasan atas dirinya. Ayat 11. Bukan hanya Hagar. Allah juga mendengar dan peduli dengan pergumulan Abraham dan Sarai. Seharusnya mereka datang kepada Tuhan dan bukan mengambil langkah sendiri yang justru membawa kepada masalah yang baru. Sahabat, dalam hidup ini kita seringkali juga mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Kita sepertinya mampu atau merasa mampu mengatasi masalah kita sendiri. Sadarkah kita bahwa Allah kita adalah Allah yang mendengarkan dan peduli kepada kita? Apakah kita mau datang kepada Allah dan menantikan dengan tekun jawaban atas persoalan kita? Mari sahabat, mari berserah dan bersandar hanya kepada Allah yang mendengarkan dan peduli dengan pergumulan hidup kita. Mari beriman kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, memang kami sadari bahwa terkadang ketika persoalan begitu hebat dan kami tak sanggup lagi menanggungnya, dan kami merasa kami telah berseru kepadamu dan kami merasa belum mendapat jawaban dari Tuhan, kami terkadang berpaling untuk mencari jalan yang kami pikir adalah baik. Kami terkadang juga memutuskan hal-hal dalam hidup kami, bahkan hal-hal yang sangat penting tanpa melibatkan Tuhan, seolah-olah kami dapat memutuskan dengan tepat dan bijak hal-hal yang penting yang mempengaruhi perjalanan hidup kami. Tolong kami Tuhan agar kami dapat terus bersandar kepadamu. Agar semua yang kami putuskan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami ambil keputusan dengan berlandaskan pada hal-hal yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk seluruh para sahabat DKB yang sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah pekerjaan. Berkati mereka Tuhan, beri mereka kemampuan untuk boleh
melakukan semua tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Andaikan harus menghadapi persoalan, tantangan, mungkin tekanan-tekanan entah dari sesama rekan kerja atau dari atasan mereka, beri mereka terus hati yang bersyukur bahwa betapapun mereka toh masih Engkau berikan pekerjaan. Berkati semua buah tangan mereka supaya dengan demikian hasil yang baik boleh mereka terima dan alami. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul mengenai pekerjaan, yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan tahu betapa sulitnya pada saat ini mendapatkan pekerjaan. Engkau tolong mereka, Engkau tuntun mereka boleh menemukan jalan-jalan yang kreatif ya Tuhan, untuk dapat entah memulai usaha yang kecil atau mempertemukan mereka dengan orang-orang atau perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga yang memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkarir. Supaya dengan demikian tanggung jawab untuk bekerja yang Tuhan percayakan kepada setiap kami dapat diemban dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, dengarlah permohonan kami Tuhan, karena kami menaikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Demikian sahabat renung kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.